Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ar-rabi'u qira'atul Fatihati. Yang keempat dari rukun-rukun salat adalah wajib membaca Fatihah. Ai hibzan au talqinan au nazaran fil mushafi au nahwa zalika walau biwasitati sirajin liman fi zulmati wa tajibu fi kulli raq'atin sawa'un as-salatu sirriyatu awil jahriyatu wa sawa'un al-imamu wal ma'mumu wal munfaridu li khabari sahihaini la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Qala al-Baghawi fil masabihi wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hidajun salasan au ghairu tamamin. Fakila li Abi Hurairah annaha takunu wara al imamu faqala iqra'u biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Segini aja dulu nih ya. Ar-rabi'u yang keempat daripada rukun-rukun salat membaca Fatihah. Maka wajib bagi kita yang salat itu membaca Fatihah. Apabila kita salat tidak baca Fatihah, maka salat kita tidak sah. Ya. Salat kita tidak sah karena Fatihah itu adalah rukun daripada salat. Baik salat wajib maupun salat sunnah. Ya. Bagaimana cara membaca Fatihah orang lagi salat? Ada tiga cara. Yang pertama hibzon, yaitu dengan menghafal. Saya rasa semua kita, ibu-ibu, bapak-bapak dari kecil udah hafal ibu ya Fatihah. Fatihah mah nggak bisa hilang.
Pasti dari kecil kita udah hafal Fatihah. Karena Fatihah itu surah yang sering diulang-ulang dalam sholat. Seandainya ada orang pingsan nih, orang biasa sholat pingsan, kemudian dia siluman, apa namanya? Bu, siuman ya, siuman, sadar gitu ya, dia bangun, suruh baca Fatihah dah, tetap dia masih hafal. Kenapa? Karena Fatihah sering diulang-ulang. Makanya Fatihah itu salah satu namanya disebut dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Tuh. Karena diulang di mana? Sholat. Tiap rakaat kita baca Fatihah. Ya, jadi hifzon, dihafal. Wajib kita sholat baca Fatihah. Caranya dihafal. Kita udah hafal. Talkinan, yang kedua talkin, diajarin. Nih orang nggak bisa baca Fatihah sholat, maka dia itu harus dibacain. Namanya Pak Edi nih, ada jamaah nggak bisa baca, dia mau sholat, Pak Edi bacain Bismillahirrohmanirrohim, dia ngikutin tuh lagi sholat, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbilalamin, Alhamdulillahirobbilalamin, dia ngikutin tuh sampai selesai. Itu namanya talkin, dibacain. Kayak orang mati kan ya, ditalkin, ada yang bacain kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, dibacain tuh, diajarin tuh. Nah, itu dua tuh. Yang kedua cara baca Fatihah orang sholat. Yang ketiga cara baca Fatihah nazoron, artinya nazoron dilihat, fil mushafi, pada mushaf, au nahwa zalika, atau seumpamanya. Jadi dia ngelihat nih, dia sholat nih, Allahu Akbar, di sini Quran nih, Fatihahnya dibuka, surah Fatihahnya dibaca sama dia, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia nggak hafal, dia baca aja di depan, boleh. Nah, kita juga sholat boleh di depan imam ada itu rekal yang gede, yang paling tinggi tuh buat baca Quran, boleh. Kalau kita nggak hafal, boleh baca. Ya. Nah, atau seumpamanya, walau biwasitotin sirojin, walaupun wasilahnya dengan lampu, liman fi zulmati, bagi orang yang kegelapan. Jadi pakai lampu, dia pakai lampu dibaca, gitu. Wajib dibaca, sebab kalau nggak dibaca Fatihah, sholatnya tidak sah, sholatnya nggak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Itu menurut semua ulama, ijma ulama, kecuali Imam Hanafi. Nah, kalau Imam Hanafi itu boleh baca selain Fatihah, yang penting bacaannya seukuran surah Fatihah, 7 ayat. Nah, itu boleh. Imam Hanafi. Tapi kalau imam-imam yang lain semuanya wajib sholat baca Fatihah. Wa tajibu fi kulli raqatin sawaun, maka wajib setiap rakaat itu baca Fatihah, wajib gitu. Jadi setiap rakaat bacanya, rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua Fatihah, sampai rakaat terakhir kita wajib baca Fatihah, ya. Sawaun as-sholatu sirriyatu awil jahriyah. Baik sholat itu bersifat sirriyah, yang diem, sholatnya nggak berbunyi, nggak nyaring. Sholat apa tuh Bu yang nggak nyaring? Sholat zuhur, sholat asar, wajib tetap kita baca Fatihah, wajib baca Fatihah. Maupun sholat yang jahriyah, jahar, kayak isya, maghrib, subuh, itu wajib baca Fatihah, ya. Sawaun, sama juga, al imamu wal ma'mumu wal munfaridu, baik imam, makmum, dan dia sholat sendiri, maka dia wajib membaca Fatihah. Imam baca Fatihah duluan, ntar abis imam kita baca Fatihah di dalam hati, baca Fatihah, ya. Wajib
baik sholat sendiri maupun berjamaah, wajib. Kenapa Fatihah hukumnya menjadi wajib dalam sholat? Li khobari sahihaini, karena ada khobar, ada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, atau hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berarti hadisnya sahih. Pokoknya hadis kalau riwayatnya Imam Bukhari, Imam Muslim udah pasti sahih. Bab nggak ada kitab yang hadisnya terkumpul semuanya hadis sahih kecuali cuma dua. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau yang lain, hadis-hadis yang lain campur. Ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Cuma ada dua kitab yang semuanya hadis sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah ini menurut ada khobar, berita dari hadis Nabi, sabda Nabi, la sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah orang sholat yang tidak membaca bi fatihatil kitab, pembuka daripada kitab. Apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan pembuka Al-Quran. Kita buka Al-Quran, surat yang pertama itu Fatihah. Coba mushaf, Fatihah. Walaupun secara urutan wahyu, yang pertama turun bukan Fatihah, tapi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi di mushaf Quran itu Al-Fatihah. Kenapa begitu Pak Ustadz? Itu memang sudah ketetapan Allah dan Rasulnya, bukan karena manusia. Itu emang udah ta'abudi, ikutin aja. Kepantesan Fatihah itu karena Fatihah itu intinya dari seluruh Al-Quran ada di surah Fatihah. Kita ibu-ibu naruh baju di lemari. Apakah berdasarkan pantasnya? Apa berdasarkan baru dibeli bajunya? Yang mana yang lama taruhnya di paling bawah, yang baru di atas. Nah kalau beli celana dalam kan nggak pantas taruh di bareng sama koko, sama baju batik, nggak pantas ya kan. Nah makanya mushaf Quran itu pertamanya Fatihah. Tuh, karena ta'abudi, kedua kemungkinan karena kepantasan. Karena Fatihah itu artinya pembuka Al-Quran. Gitu ya. Maka kata Nabi, tidak sah sholat orang yang nggak baca Fatihah. Tuh, nggak sah sholatnya. Bahkan ada hadis dari Abu Hurairah sebagaimana disampaikan oleh Imam Baghawi, man sholat sholatan, siapa orang yang sholat lam yakro, tidak membaca fiha di dalam sholatnya itu bi ummil Quran, yaitu induknya Al-Quran, ibunya Quran, fakhiyah hidajun, maka dia kurang, gak sah. Apa ummil Quran? Fatihah. Karena Fatihah itu namanya banyak, Bu, Pak, bukan cuma Fatihah. Ummul Alkitab. Kitab itu Fatihah, maksudnya Fatihah. Ya kan? Zalikal kitabullah. Kitab, itulah kitab. Maksudnya kitab. Al-Qur'an. Itu. Quran namanya banyak. Ada Az-Zikra. Az-Zikra itu juga Quran. Makanya ada hadis, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Bisa juga zikir la ilaha illallah, bisa makna zikir di situ adalah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, hati jadi tenang. Tuh. Ya. Jadi nggak sah salat nggak baca Ummul Quran, ibunya Al-Qur'an. Jadi Quran itu yang dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 77.349 kosakata, 323.015 huruf.
Itu semuanya itu intinya ada di surah Fatihah. Dan Fatihah itu intinya ada di mana? Di huruf ba. Gitu kata ulama. Di huruf ba. Jadi kata Nabi, siapa orang yang sholat nggak baca di dalam sholatnya Ummul Quran, maka sholatnya kurang. Salasan 3 kali. Nabi ngomong 3 kali berarti nggak sah, tidak sah sholatnya. Juga ada hadis dari Abu Hurairah bahwasanya orang yang imam, siapa orang yang sholat waro al imamu, waqala ikra biha fi nafsika. Maka kalau kita jadi makmum, sholat di belakang imam, bacalah kata Nabi Al-Fatihah itu di dalam dirimu, pelan, bacanya pelan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebab aku kata Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Berarti ini hadisnya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu firman Allah, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad. Nah, biasanya hadis qudsi setelah Nabi bersabda ada qala Allah taala, Allah berfirman, ya. Qasamtu sholata, aku membagi sholat itu baini wa baina abdi, di antara aku dengan hambaku, nisfaini, dua hal. Wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qalal abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku, kata Allah nih, apabila hambaku membaca Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, maka qalallahu, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Tuh. Jadi kalau kita sholat nih, kita baca Fatihah, baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Tuh, dalam hadis qudsi Allah menjawab, hamidani abdi. Tuh, kata Allah, hambaku memujiku. Gitu, Allah menjawab. Jadi terjadi dialog. Sholat itu kan komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tuh. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan apabila hambaku membaca ar-rahman, ar-rahmanir rahim, qala Allah, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Tuh, hambaku menyanjungku. Jadi Allah menjawab juga. Kalau kita bilang ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila kita mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah berfirman majjadani abdi, hambaku memuliakan atau memuji, meluhurkan aku, kata Allah. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Nah, kata Allah, inilah antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Tuh, ya. Jadi kalau kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hambaku apa yang dia minta. Jadi ketika dia membaca itu di dalam hatinya, dia minta kepada Allah, maka permintaannya dikabulkan oleh Allah. Tuh, ya. Makanya kita baca Fatihah jangan buru-buru, ya. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru nanti bacaannya kurang tapi benar. Kalau nggak benar maka nggak boleh, gitu ya. Nggak sah. Harus tahu panjang pendeknya kita baca Fatihah. Dari mulai kalau memang sama sekali nggak bisa baca Fatihah, maka boleh itu baca zikir. Ada zikirnya. Fahadhihi khamsatu anwa'in. Zikirnya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada tambahan wa masya Allah kana
wa ma lam yasaillahu lam yakun. Ada tambahannya. Bagi orang yang sama sekali nggak hafal Fatihah, dia boleh diganti dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh diganti dengan zikir. Kalau memang dia sama sekali nggak bisa membaca Fatihah. Jadi Fatihah itu harus benar-benar dibaca. Tidak bisa membaca Fatihah, boleh diganti dengan zikir. Fatihah itu bacaannya harus benar dari mulai panjangnya, panjang pendeknya, terus tasdidnya, terus mahrotnya itu harus. Maka orang yang bisa baca Fatihah dia nggak sah sholat bersama orang yang umi, yang baca Fatihahnya berantakan. Jadi kalau dia qori artinya tuh bukan yang kayak muammar, bukan. Fatihahnya bisa dia panjang pendeknya. Lalu dia jadi makmum, yang imam Fatihahnya umi, berantakan panjang pendeknya, kan nggak sah. Sholatnya harus diulang, gitu. Hanya yang jadi imam Fatihahnya harus benar. Tuh. Tasjid itu harus diperhatiin kalau baca Fatihah. Bismillah, Bismillah, tekan. Nggak boleh Bismillah. Kalau Bismillah berarti nggak pakai tasdid. Tasdid itu artinya penekanan. Bismillah itu di lafaz Allah ada tasdid itu. Tasdid itu, tasdid. Bismillah. Nah, Allahnya juga panjang. Panjang. Bismillah. Allahnya panjang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Panjang akhirnya. Mat arid li sukun. Panjang. Biarin dia mengalir bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Nirrahim, enggak boleh. Biarin mengalir. Kayak air mengalir. Bismillahirrahman. Mahnya panjang. Nirrahim. Gitu. Ya, bacanya begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada tasdid. Lillah, alhamdulillah, hirabbil. Rabbi ada tasdid lagi tuh. Enggak boleh Robbi. Robbil enggak boleh. Rabbil. Tekan Rabbil alamin. Ainnya panjang, jangan pendek. Alamin. Terakhirnya biar dia mengalir panjangnya. Berhenti aja. Alamin. Jangan alamin gitu. Jangan langsung diberhentiin. Biar mengalir. Ar-Rahman Nir-Rahim. Panjang. Tuh. Himnya panjang. Maliki yaumiddin. Malik. Bacanya ma-nya panjang. Maliki yaumiddin. Pak Ustadz, ada yang baca ma-nya pendek, Maliki. Ada enggak kira-kira? Ada. Maliki yaumiddin. Nah, itu ada dua bacaan. Boleh dibaca pendek, boleh baca panjang. Tapi harus tahu dalilnya, dasarnya. Kalau nggak tahu jangan ya. Jangan. Tuh. Jadi ada imam qiraat yang baca pendek, ada imam qiraat yang baca panjang. Kalau nggak salah Imam Ibnu Katsir bacanya panjang. Dan artinya juga beda. Kalau Maliki Yaumiddin artinya pemilik. Tapi kalau Maliki Yaumiddin artinya raja. Nah, kayak kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, pendek tuh, raja manusia. Nah, ada yang mengatakan juga kalau sembahyang rakaat pertama maknya dipanjangin, rakaat kedua maknya boleh pendek. Jadi kalau ada orang baca pendek, kita jangan marah-marah. Ada ikutannya, maknya. Maliki yaumiddin, wah salah nih, maknya salah nih. Jangan, mungkin dia ada alasannya. Ada alasannya. Gitu. Dia bisa tahu.
Tapi kalau kata guru saya almarhum Kiai Mursyid, kalau memang kita biasa di kampung kita emang dari dulu bacanya Maliki Yaumiddin mahnya panjang, nggak usah dipendek-pendekin. Ntar kalau orang awam yang nggak paham nanti jadi fitnah, ya kan? Jadi lelaguan, gaya-gayaan, mentang-mentang tahu baru baca langsung mahnya dipendekin. Udah kita mahnya panjang aja, ya panjang aja bacanya. Maliki Yaumiddin. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu ada tasdid tuh. Maka dibacanya ada penekanan. Iya, tapi jangan terlalu iya, ngapain? Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi sembah dulu Allah, baru minta pertolongan. Kerja dulu, baru minta gaji. Orang belum kerja udah minta gaji, gitu ya, begitu. Jadi ibadah dulu, baru minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, semata-mata hanya kepada Allah. Kalau tasdidnya nggak dibaca, itu artinya kata guru saya bisa beda tuh. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nggak pakai tasdid berarti dia. Iyyaka na'budu wa kalau dia nggak pakai tasdid, artinya bukan hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi kalau nggak pakai tasdid, hanya kepada matahari kita menyembah, hanya kepada matahari kita minta pertolongan. Nauzubillah min dzalik. Jangan hati-hati tuh baca Fatihah, nggak boleh sembarangan tasdidnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas shot dibacanya monyong. Kalau sin bibir kita dilebarin, sin. Kalau shot monyong ya. Jangan ihdinasi. Berarti dia nggak pakai shot, pakai sin. Nah, artinya bisa berubah itu, bukan jalan. Kalau sirotol jalan, tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi kalau shotnya diganti sin, udah bukan jalan artinya. Tuh. Ihdinas sirotol, monyongin langsung. Ihdinas sirotol mustaqim. Sirotol ladzina an'amta. Jangan bacanya an'amta. Pertama kedua amta. Alif kedua ain. An'amta alaihim ghairil jangan magedu. Ada tuh saya lihat orang baca jadi imam ghairil magedu. Jangan ditahan, magdu dot. Lidah katanya, kalau kata guru saya lidah taruh di pinggir. Du bukan du. Kalau du dal. Dadidu du. Jadi bibir lidah taruh di samping. Du ghairil maghdubi alaihim walad panjangin dolin gitu. Itu baca Fatihah. Kalau baca Fatihahnya panjang pendeknya, mahrot hurufnya benar, maka sah sholatnya. Hanya kita belajar. Nih Pak Edi nih pinter nih baca Fatihahnya nih. Nah, ngaji lagi dah Fatihahnya sama Pak Edi tuh. Nah, kalau saya memang bidangnya Bang Ajat tuh, pinter tuh. Bang Ajat kalau jadi imam saya demen tuh. Saya kayaknya kalau dia baca tuh ditambahin lagu sama dia. Kayak kori gitu. Jadi melayang-layang saya tuh kalau sholat. Iya, enak tuh. Iya. Ya. Jadi itu Fatihah. Jadi wajib kita membaca Fatihah di dalam sholat, karena itu merupakan rukun daripada sholat. Fatihah, jangan sampai kita tinggalin Fatihah. Fatihah itu luar biasa isinya itu. Di sini kan ada Kiai Jabidi lagi nerangin Fatihah. Fatihah itu
mengandung banyak sekali pelajaran yang luar biasa kalau kita baca di tafsir, Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim diulang, Bismillahirrahmanirrahim, ntar diulang lagi tuh. Habis Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Mengapa diulang? Bisa 2 kali kata sifat Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Menurut ulama supaya manusia jangan lupa. Manusia kan sering lupa sama nikmat Allah. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Jangan lupa itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Ini satu pelajaran yang paling penting, bahwa yang paling utama dalam hidup kita harus isi dengan tauhid. Iyyaka na'budu, itu dulu. Keyakinan kita dulu kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, baru kemudian kita minta pertolongan. Terus ada kata na'budu, artinya kami menyembah, bukan aku menyembah. Mengapa menggunakan domir nahnu, kami? Ini kata ulama tafsir adalah bentuk ibadah yang paling mulia. Selain kita bersama-sama, sholat yang paling terbaik adalah sholat berjamaah, jangan sendiri. Tuh, pakai nahnu, na'budu kami. Iyyaka nasta'in. Setelah ibadah minta pertolongan. Apa maksudnya? Ini adalah cara Allah untuk mendidik kita agar kalau kita ingin sesuatu harus ada proses, ada tahap, nggak bisa langsung, ya. Harus ada tahapnya, harus sabar dulu, gitu, ya. Ihdinas syiratal mustaqim. Ini permintaan yang paling utama sebagai hamba Allah. Kita mohon jalan yang lurus. Tuh, hidup kita itu jalannya lurus. Jangan yang belok-belok. Jangan yang bertentangan dengan agama. Kalau kita bertentangan sama agama, hidup kita niscaya hidup kita akan hancur. Ya. Nah, itu Fatihah. Yang selanjutnya yang kelima, yang keempat tadi membaca Fatihah. Al-khamisu ar-ruku', yaitu ruku. Jadi sholat itu wajib hukumnya kita ruku. Nah, ruku. Yang kelima yaitu kita ruku. Ruku itu artinya kita membukukan tubuh dengan di telapak tangan sampai kedua lutut, sampai sini nih. Jadi benar-benar punggungnya ini harus rata. Itu namanya ruku. Ruku nggak boleh setengah-setengah, tapi punggung itu harus rata. Dan tangan itu memegang lutut, itu namanya ruku. Telapak tangan bagian dalam itu memegang dengkul. Dengkul nih, ruku. Dan gak sah ruku dengan jari. Begini nih megang ini. Sholat begini. Tuh, gak boleh. Gak boleh sholat megang ruku pakai jari. Gitu. Jari begitu tuh, gak boleh. Harus pakai telapak tangan. Ruku yang sempurna. Lurus punggung kita. Lurus punggung kita. Gak boleh bengkok. Lurus, ya. Merenggangkan jari-jarinya. Jadi jari-jarinya kita renggangkan ketika ruku. Itu sunnahnya, ya. Orang yang sholat duduk, maka dia rukunya itu berhadapan dahi dengan lututnya. Lututnya. Jadi begitu tuh kalau orang duduk. Tuh begitu tuh rukunya. Nah, paling sempurna menghadap dahi ke tempat dahinya, ke tempat sujud tanpa sentuhan. Paling sempurna begitu tuh. Itu bagi orang yang sholatnya duduk. Jadi rukun daripada sholat yaitu membaca Fatihah. Yang keempat, yang kelima adalah ruku, yaitu kita membungkukkan punggung kita, leher kepala kita, itu tangan kita sambil memegang lutut kita lurus. Itu
Itu namanya ruku yang sempurna. Gitu. Jadi bapak-bapak, mungkin ini aja sekelumit sedikit tentang rukun sholat. Silakan ada pertanyaan mengenai sholat, seputar sholat, silakan. Ayo ibu-ibu silakan, ada pertanyaan. Ini udah pasti banyak sebenarnya, cuman malu-malu barangkali. Bapak-bapak silakan ya untuk kesempurnaan sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya bagaimana hukumnya kalau kita nih ngikutin imam tapi baca Al-Fatihahnya itu berantakan gitu, salah gitu. Nah terus satu lagi sama kalau kita baca Al-Fatihah kan suka ada tuh waladhdallin amin. Terus ada bacaan Rabbik firli wali walidaya. Iya. Nah itu aja sih, terima kasih Ustaz. Iya. Yang pertama kita sholat ikut imam. Imamnya kita tahu, kecuali imamnya nggak tahu Bang Udin. Kalau kita nggak tahu imamnya itu sholatnya sholat johor kan nggak ada apa tuh diem tuh ya. Itu kan kita nggak tahu dia baca Fatihahnya bagus apa enggak. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu baca Fatihahnya berantakan, maka kita lebih baik kita ulang sholatnya atau kita munfarid gitu. Ya Bang Udin ya. Nah yang kedua pertanyaannya, kita disunahkan kalau habis baca Fatihah kita baca Rabbik firli wali walidaya amin baru gitu. Waladhdallin Rabbik firli wali walidaya amin. Nah itu disunahkan baik di dalam sholat, di dalam sholat itu disunahkan bagi imam. Jadi imam habis waladhdallin amin, maka dia baca Rabbik firli wali walidaya amin. Imam juga amin. Kita yang ngedengar bacaan Fatihah imam nggak perlu baca Rabbik firli wali walidaya. Hukumnya makruh kecuali kita baca Fatihah sendiri, sholat sendiri. Setelah itu baru kita baca Rabbik firli wali walidaya amin. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Begitu. Ya Bang Udin ya. Silakan yang lain. Yang lain ada ibu-ibu. Ya silakan. Bu Nia. Silakan. Ibu apa namanya? Ibu Nia, silakan Bu Nia. Oh iya, Pak Fatman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya perkara mengajarkan sholat untuk anak-anak ya Pak. Kenapa? Kita kan diwajibkan untuk mengajarkan sholat kepada anak-anak kita. Nah bagaimana caranya, kiatnya agar mereka itu merasa ada rasa tanggung jawab bahwa sholat itu wajib loh. Padahal kita udah menjelaskan bahwa sholat itu wajib. Cara-caranya sudah kita ajarkan dari mulai mau wudu sampai salam kita sudah ajarkan. Tapi bagaimana caranya agar mereka itu udah greget gitu, maksudnya ada rasa tanggung jawab. Oh iya aku harus sholat loh, gimana ini caranya gitu loh Pak Ustadz. Karena saya udah beberapa kali mengajarkan seperti itu. Ya alhamdulillah sampai saat ini belum full gitu. Mereka itu merasa tanggung jawab terhadap sholat mereka masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, bagaimana cara mengajarkan anak supaya sholat gitu ya, supaya tanggung jawab biar sholat. Nabi mengatakan muru auladakum bis sholat, ajari anak-anakmu sholat. Sejak kapan? Ketika dia usia 7 tahun. Mulai diajarin bacaannya, caranya wudu. Setelah itu wadribuhum alaiha, pukul anak, dalam arti mukul yang tidak menyakitkan. Apabila anak 10 tahun dia nggak sholat, jadi dari mulai 7 tahun udah mulai diajarin cara-cara sholat. 10 tahun udah launching, artinya dia udah bisa sholat. Nah, jadi dari mulai 7 tahun, kenapa harus diajarin dari kecil oleh Nabi dari 7 tahun? Karena Bunia rahasianya dalam dunia pendidikan, anak-anak itu kalau diajarin ketika usia masih kecil, usia 7 tahun, diajarin pembiasaan sholat, diajarin cara sholat, insya Allah dia lama-lama ngerti. Tapi kalau ngajarin anak sudah dewasa, udah SMP, mau SMA, baru diajarin cara sholat, itu lebih banyak gagalnya.
daripada berhasilnya. Itu dalam teori pendidikan, begitu. Makanya dari kecil, Bu. Nah, bagaimana cara mengajarkannya? Ya ada dua caranya. Pertama, bikin suasana keagamaan di rumah, buat sholat bareng. Terus kedua, bapaknya Bang Parman ini kan ya, Bang Parman ini istrinya, yang Parman itu, iya, Bang Parman di rumah pakai kain gitu. Ya ntar tuh anak lama-lama jadi ngelihat, bapak saya pakai kain gitu. Bukan berarti dia mau disunat, bapaknya bukan, mau sholat. Lama-lama diajak nih tuh kayak dia tuh diajak tuh yang kecil-kecil, diajak pembiasaan, bagus diajak pembiasaan. Ntar insya Allah Bu, lama-lama dia punya giroh, punya semangat gitu. Dari kecil terus diajak pembiasaan. Makanya orang tua kudu sabar, terus orang tuanya juga praktekin juga. Jangan anak disuruh ke musola, sholat sono di musola, bapaknya di rumah, ibunya di rumah nonton TV, nggak sholat, ya kan? Berantem mulu di rumah, sono ke musola Pak Edi. Akhirnya dia pada di musola pada berantem. Kata Pak Edi, kenapa pada berantem? Suruh orang tua saya. Berantem mulu di rumah, di musola, akhirnya di musola berantem lagi. Gitu. Jadi harus dari pembiasaan Bu, pembiasaan dari kecil. Kalau udah gede udah susah Bu, ya Allah susah. Ketiga ya dari kecil. Ntar kalau udah gede kalau mau lebih dia sholatnya ya bisa dimasukin ke pesantren, itu lebih intens. Kalau kita udah nggak sanggup orang tua di rumah ya langsung ke pondok, masukin ke pondok. Kalau anak pondok itu beda sholatnya. Dia tuh di rumah, dia pulang dari rumah nih, kayak anak saya pulang. Itu saya udah nggak nyuruh lagi tuh dia sholat. Dia bangun dia langsung sholat, dia murojaah Quran, dia murojaah aja nggak pakai saya suruh. Tapi kalau yang abangnya nih yang nggak pesantren, harus kita gedor-gedor pintu tiap hari tuh tiap subuh. Bangun bangun, masya Allah sampai serak tuh kita, sampai kesel, sampai bayar lagi, kesel lagi kita. Tuh, tiap hari begitu. Sebab kalau nggak begitu susah. Harus pembiasaan Bu. Iya, pembiasaan dari orang tua, dari orang tuanya sendiri, dari kecil. Dari kecil. Masukin dah ke pengajian Bu. Insya Allah. Kalau kita di rumah nggak sanggup, masuk pengajian. Tapi pengajian jangan dimasukin begitu aja, anak ditinggal. Bayaran jangan lupa sama guru. Ya kasihan guru. Ya udah gurunya bangkis mulu, itu kan kurang vitamin C guru-guru. Ya bayaran, jangan TK aja berani bayaran gede, giliran ngaji aja nggak mau bayaran. Ya Bu ya, terus yang terakhir bacain Fatihah. Jadi habis sholat kirimin Fatihah ila hadratin Nabi, khususon anak saya nih ya Allah, biar bisa sholat, biar sholatnya rajin. Namanya siapa? Al-Fatihah, bacain semuanya, bacain. Suami saya nih, umpamanya Pak Dedi umpamanya ya kan sama istrinya, bacain Bu. Mudah-mudahan biar setia nih, bacain. Biar rajin ngajinya nih ke Nur Huda gitu ya. Biar sholatnya rajin. Al-Fatihah, insya Allah nanti ngajinya rajin. Tuh, ya Bu ya begitu. Ada lagi? Silakan. Ada? Ya silakan Bu. Bu Erik kayaknya nih ya. Iya silakan Bu Erik. Ya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Masih tentang sholat ya Pak ya. Tapi melenceng dikit ya Pak ya. Iya. Jadi salah satu sahnya sholat yaitu bersih dari najis, salah satu. Yang saya mau tanya, najis yang besar itu najis mughaladoh, yaitu najisnya air liur anjing dan sejenisnya. Secara mensucikannya yaitu dengan 7 kali pencucian dan salah satunya harus dengan debu atau pasir. Betul. Mungkin waktu itu pada zaman Rasulullah belum ada sabun ya. Ya. Nah sekarang sudah ada sabun, deterjen dan segala macam. Sunlight Pertanyaan saya, salah satu cucian dari najis mughaladoh itu
bisa menggunakan sabun atau kita mengikuti cara Rasulullah dengan menggunakan debu atau pasir? Iya. Sekian pertanyaan saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus nih pertanyaannya, bagus nih ya. Jadi menghilangkan najis anjing gitu ya. Itu memang ada hadis di kitab Bulughul Maram, kita udah baca tuh Bang Ajat. Hadisnya, apabila seseorang atau bejana kena jilatan anjing, maka kata Nabi basuhlah dengan 7 kali. Pertama dengan air, kedua air, salah satu dari 7 itu dengan debu. Kata ulama boleh awalnya debu dulu, boleh, atau di tengah-tengah debu, ke nomor berapa gitu, atau di akhir debu, boleh. Tapi lebih bagus memang di awal. Boleh nggak? Karena zaman sekarang udah ada sabun apa semuanya, diganti dengan sabun aja, nggak perlu pakai debu. Begini ya Bu, Nabi mengajarkan kita itu pasti ada rahasianya, ada hikmahnya yang kita nggak tahu. Bisa jadi di balik Nabi nyuruh kita pakai debu itu ada rahasia-rahasia yang tersembunyi. Dan ternyata benar, dulu orang belum tahu kok harus pakai debu. Ternyata setelah diselidiki, bakteri anjing itu nggak hilang dengan sabun, sunlight sebagainya, itu nggak bisa menghilangkan bakteri anjing. Yang bisa hanya mengalahkan bakteri anjing itu adalah zat yang ada di debu. Tuh. Jadi mengapa Nabi pakai debu? Itu rahasianya di situ Bu. Nggak bisa. Kalau kena jilatan anjing, kita basuh aja pakai sabun, nggak hilang. Nah, hilangnya itu dengan debu. Karena dengan debu, maka bakteri anjing itu dia akan mati. Karena dengan bakteri debu itu. Begitu Bu. Itu rahasianya saya dapat dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Beliau mengumumkakan pendapat itu. Jadi segala sesuatu yang Nabi ajarkan pasti mengandung hikmah, pasti mengandung rahasia. Gitu. Jadi nggak bisa diganti dengan itu. Saya rasa lebih baik dengan debu. Makanya jangan miara anjing. Ibu nggak punya kan anjing ya? Jangan ya. Soang boleh, soang, puyuk boleh. Ya, jangan orang Islam miara anjing. Apalagi ada tuh di TV orang Islam makan babi ya. Akhirnya sekarang dibui, ditahan, gitu ya. Penistaan agama. Nggak boleh, gitu ya. Rahasia, anjing itu binatang yang bukan cuma ada cacing pitanya. Kenapa diharamkan? Di balik itu, anjing itu, babi itu punya sifat-sifat jelek. Yang kalau orang makan itu, nanti orang yang makan akan terpengaruh dengan sifat makanan itu, berpengaruh. Ada senyawa kimia. Tuh kata Dr. Alex Carroll, seorang ilmuwan. Itu Bu, babi salah satunya sifatnya dia nggak pernah cemburu kalau pasangannya itu diambil sama orang, nggak pernah cemburu. Maka orang yang mohon maaf yang makan babi bisa jadi nggak ada rasa cemburu sama pasangannya. Tuh, ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, balakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jumi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aksir amwalana wa barik bima ataitana. Allahumma ja'al auladana auladan solihin min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.